dunia yang kini dipenuhi teknologi mutakhir, drone siluman, dan rudal presisi tinggi, keberadaan tank ringan seperti FP-101 Scorpion mungkin terdengar seperti peninggalan masa lalu. Namun di balik bentuknya yang mungil, Scorpion menyimpan filosofi tempur yang tak bisa diremehkan. Cepat, lincah, dan mematikan, tank ini telah mengabdi puluhan tahun di barisan TNI Angkatan Darat. Tapi kini muncul satu pertanyaan besar. Masihkah tank Scorpion relevan dalam pertempuran modern masa kini? Mari kita telusuri bersama secara mendalam, hanya di Update Militer. Sejarah dan filosofi desain F-10 1 Scorpion. FP-101 Scorpion pertama kali diperkenalkan oleh Inggris pada awal tahun 1970-an sebagai bagian dari keluarga kendaraan tempur CPRT atau Combat Vehicle Reconnaissance (TRAC). Tujuannya bukan untuk menggantikan tank tempur utama, melainkan untuk menciptakan kendaraan ringan, cepat, dan fleksibel yang bisa mendukung misi pengintaian bersenjata maupun operasi ofensif terbatas. Dengan berat hanya sekitar 8 ton, Scorpion dapat diangkut dengan pesawat angkut dan bahkan melintasi medan yang tidak bisa dijangkau oleh tank berat. Meriam kaliber 76 mm miliknya cukup untuk menghancurkan kendaraan lapis baja ringan, bunker, hingga posisi musuh di balik perlindungan. TNI Angkatan Darat mengakuisisi Scorpion pada tahun 1910-an, menjadikannya bagian dari batalion kavaleri. Dan sejak itu, tank ringan ini hadir di berbagai latihan tempur, dari medan Sumatera hingga perbukitan di Sulawesi dan Papua. Spesifikasi teknis dan kinerja tempur. Scorpion TNI Angkatan Darat telah mengalami modifikasi signifikan. Kini, tank ini dipersenjatai dengan meriam Cockerill 90 mm, menggantikan meriam aslinya yang hanya 76 mm. Dengan daya rusak yang jauh lebih besar, Scorpion mampu menghantam kendaraan lapis baja ringan, bunker musuh, hingga posisi defensif dengan presisi dan kekuatan. Fitur utamanya meliputi meriam Cockerill 90 mm, daya hancur tinggi, cocok untuk dukungan infanteri. Mesin diesel Cummins BTA 5/9, lebih efisien dan tahan banting. Kecepatan maksimal 80 km per jam di jalan, 40 km per jam di medan berat. Kru 3 orang, komandan, penembak, pengemudi. Lapisan baja aluminium cukup tahan terhadap senjata ringan, namun bukan rudal anti-tank. Kekuatan utama Scorpion bukan pada ketebalan baja, tapi pada kecepatannya untuk menyerang dan bergerak. Keunggulan Scorpion di medan Indonesia. Indonesia memiliki tantangan geografis unik, hutan tropis lebat, rawa luas, pegunungan terjal, serta ribuan pulau yang tersebar. Dalam kondisi seperti ini, tank berat seperti Leopard 2A6 memiliki keterbatasan mobilitas. Inilah tempat di mana Scorpion bersinar. Dengan bobot ringan dan ukuran yang kompak, Scorpion dapat bergerak di jalur sempit, menyeberangi jembatan ringan, bahkan dibawa lewat kapal pendarat amfibi. Inilah kekuatan utamanya, mobilitas taktis di medan kompleks. TNI Angkatan Darat memanfaatkannya dalam operasi tempur terbatas, patroli perbatasan, dan latihan tempur cepat bersama pasukan infanteri mekanis. Tank ini menjadi pendamping ideal bagi Unif Raider atau pasukan elit dalam manuver cepat ke jantung pertahanan lawan. Ancaman di era modern. Namun, zaman telah berubah. Di era pertempuran modern, medan tempur bukan lagi soal berhadapan langsung antar kendaraan berat. Kini, bahaya datang dari atas. Drone bersenjata bisa terbang diam-diam dan menjatuhkan bom berpemandu presisi. Rudal anti-tank generasi baru seperti Javelin atau Spike bisa menghancurkan kendaraan dari jarak jauh dengan akurasi tinggi. Tank berat pun menjadi korban, apalagi tank ringan seperti Scorpion dengan proteksi baja tipis. Fakta ini membuat posisi Scorpion menjadi rapuh jika tidak dibarengi strategi baru.
Tank ini tidak lagi cocok untuk pertempuran frontal terbuka. Tapi apakah berarti usang? Belum tentu. Modernisasi dan peran baru. Jawabannya adalah adaptasi. Scorpion tidak perlu dibuang, melainkan disesuaikan. Modernisasi bisa dilakukan pada beberapa aspek. Sensor malam dan thermal imaging untuk peningkatan kesadaran situasional. Sistem komunikasi digital dan battle network agar terhubung dengan drone dan pasukan lainnya. Perlindungan pasif tambahan seperti net pelindung terhadap roket RPG dan drone FPV. Peran taktis baru sebagai kendaraan pengintai cepat dan pendukung pasukan elit di daerah sulit dijangkau. Dengan pendekatan ini, Scorpion tetap bisa menjadi komponen penting dalam skema pertempuran mobil TNI Angkatan Darat, bukan sebagai tank utama, tapi sebagai pion serangan cepat yang lincah dan sulit ditebak. Masa depan tank ringan di TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat sendiri sudah bergerak maju dengan kehadiran tank Harimau Medium, hasil kerja sama FNSS PT Pindad. Namun, bukan berarti Scorpion langsung tersingkir. Tank ringan tetap punya tempat di taktik gerilya modern, peperangan asimetris, dan operasi gabungan. Kedepan, kemungkinan besar Scorpion akan berperan sebagai pelengkap, bukan pengganti. Sebagai mata di garis depan dan pelindung gerak pasukan di medan yang tidak bersahabat. Tank ini mungkin tak lagi muda, tapi sejarah dan fungsinya belum selesai. Scorpion bukan tentang kekuatan besar, melainkan tentang kecepatan, kecerdikan, dan posisi yang tepat di medan tempur. Dalam dunia yang terus berubah, hanya yang mampu beradaptasi yang bisa bertahan, dan Scorpion sejauh ini masih membuktikan dirinya. Bagaimana menurut kalian sobat update militer? Apakah Scorpion harus dipensiunkan atau justru diperkuat dan dimodernisasi? Tulis pendapat kalian di komentar. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share ke rekan kalian. Bersama kita bahas kekuatan militer Indonesia dengan tajam dan berimbang hanya di update militer.